ini yang datang berapa? Apa? Yang datang jamaahnya ada berapa? Hitung ya. Yang datang ada 120. Iya. Yang jawab salam baru 13. Oh iya. Biar kita semua dapat berkah. Saya ulang lagi ibu. Masa kalau sama anak TK yang salamnya panjang ibu, maka pahala mereka lebih panjang. Walaupun ibu saya ucapkan banyak kayak anak TK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang jawab salamnya paling keras cepat naik pangkatnya, Amin. cepat naik gajinya. Amin. Sudah ya, itu aja ya. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Ikatan Dai Indonesia Pimpinan Daerah Purworejo beserta seluruh jajaran pengurusnya, para sesepuh, para bini sepuh, takmir, imam Masjid As-Sakinah. Udah nih, As-Sakinah aja kan? Sakinah, mawaddah, warahmah. Itu kalau ada penghulu ya, sekarang ada penghulu masih Sakinah. Ustaz Nur beserta seluruh jamaah yang semoga Allah ridhoi. Pertama mari kita bersyukur hari ini 27 Rabiul Akhir bertepatan dengan tanggal 30 Januari kita bisa hadir di Masjid As-Sakinah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita bermohon kepada Allah semoga kajian ini tidak hanya mendapat izin Allah. Sebab kalau hanya izin, semua yang terjadi atas izin Allah. Semua kita ingin kajian ini, panitianya, perlengkapannya, yang ngajinya, jamaahnya semua dapat ridho Allah. Mungkin masih ada yang bertanya, Ustaz ini kan ngaji, kan amal sholih, kan pasti ridho Allah. Belum tentu. Saya belum tentu dapat ridho Allah karena ngaji sekarang di sini. Kalau minum saya sudah dapat. Ibu belum diminum, saya sudah habis. Ya, karena kalau belum habis, lah ditambahin lagi. Sekali lagi, karena ridho Allah belum pasti. Jangankan kita, sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah belum tentu dapat ridho Allah. Karena ada yang niatnya ingin dapat istri, maka kata Nabi, dia cuma dapat istri. Kemudian yang jadi pertanyaan, bagaimana yang hijrahnya pengen dapat ridho Allah, di Madinah dapat istri? Ini yang hebat. Ridho Allah dapat, tanah dapat, rumah dapat, istri dapat. Kan mimpi kita begitu. Itu makanya kita ingin kita semua dapat ridho Allah. Dan ternyata ibu bapak, yang paling penting ini dalam hidup adalah ridho Allah. Menjadi kaya penting, bisa banyak berbagi. Kalau nggak kaya, pendiri masjid ini nggak bisa bikin masjid ini. Satu orang yang bikin. Kita yang nggak kaya nggak bisa bikin Sakinah. Apa maknanya kekayaan tanpa ridho Allah? Tanpa ridho Allah apa artinya ilmu? Apa artinya jabatan? Maka kita ingin apapun kita hari ini, semoga mendapatkan ridho Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia. Yang saya bayangkan semoga dengan datangnya ke sini sebagai penyemangat ibu. Kita datang ke sini ikut ngaji, nanti jamaah dicatat oleh malaikat dan terus menerus begitu.
Nanti begitu kita meninggal, proses alam barzah, alam mahsyar, mizan, hisab, sirat, nyebrang kita, di sana Nabi menyambut kita. Itu harapannya. Dan Nabi akan mengatakan, yang kita harapkan dari kajian ini adalah ummati, ummati, ummati. Itu. Dan motivasi ini saya terima, Pak Nur, dari seorang ketua takmir masjid. Dia punya keluarga di Bapang Sari, dekat Masjid Sakinah juga ya. Masjid mana Ustaz? Masjid Salman. Di mana itu? Di Bandung. Masjid ITB, Institut Teknologi Bandung. Namanya Profesor Hermawan. Kata beliau, yang saya impikan dari menjadi takmir adalah nanti di akhirat dijemput oleh Nabi di depan pintu surga. Itu impian terindah. Ada yang lebih penting dari itu semua. Makanya semoga kita bagian dari itu. Ibu bapak itu baru alhamdulillah sama sholawat ya. 10.36. Nanti duhurnya 11.5 berapa Bu? 54 udah masuk. Sini 56 boleh lah, tambah 2 menit. Ibu bapak, jujur saya hari ini bahagia bisa hadir di Masjid Sakinah. Masjid ini banyak kenangan bagi saya. Dan kenangan yang sangat saya bayangkan adalah ketika almarhum ibu saya masih hidup. Beliau menjemput saya ke sini, saya wisuda September 2013. Pulang dari wisuda, mampir di masjid ini, makan snack yang tadi dibagi pas di wisuda. Karena waktu wisuda nggak lapar, seneng. Begitu sampai sini, rasa lapar, dimakan di sini. Ibu saya betah. Terus saya makan di situ. Ada rumah makan Tasik almarhum. Karena udah nggak ada sekarang. Dan ibu saya kemanapun pergi, dia pesen, Din, kalau kita pergi, tolong cari masjid yang kayak di Purworejo itu. Ibu seneng, masjidnya kayak akuarium, pakai kaca ibu. Nah, itu yang ibu saya sampaikan. Dan di masjid ini juga saya ketemu ustadz-ustadz saya. Saya alumni pesantren Darun Najah Jakarta. Darun Najah itu kiainya alumni Gontor, maka sering rombongan ke Gontor. Pas lewat sholat di sini, saya lihat kok jamaahnya kenal semua. Gak taunya itulah ustadz-ustadz saya. Itulah keindahan yang luar biasa ketemu dengan ustadz-ustadz saya. Dan yang terakhir, yang bikin saya tidak lupakan di sini, Pak Nur, mohon maaf, pun di Pak Nur. Saya lupa Ramadan kapan, saya juga lupa buka puasa di mana, tapi maghribnya di sini gitu. Pak Nur sudah pulang Pak. Cuman Pak Nur pulang, di pojok itu masih ada aqua dan ada kresek yang isinya bakwan Pak. Mohon maaf kalau hari itu bakwannya habis, yang habisin saya dan anak istri saya. Sampai sini ada bakwan dan anak saya sering banget sama bakwan nih. Jadi dimakan nih. Saya yakin itu halal, tapi biar halal atau tidak saya izinkan nih Pak. Itulah bakwan terindah sepanjang sejarah. Ibu bapak, tadi sudah disebut hari ini tanggal 27 Jumadil Akhir. 1 Rajab itu tanggal 2 Februari, hari Rabu. Gak penting sih tanggal berapa. Yang penting adalah dari kecil kita, orang Indonesia, orang Islam Indonesia, diajarkan oleh ulama kita untuk menghafal satu surat, yang kemudian surat ini menjadi surat yang paling banyak dihafal oleh orang Indonesia. Surat apa itu? Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah surat yang paling banyak dibaca. Al-Ikhlas, iya. Al-Ikhlas adalah favorit ibu-ibu dan bapak-bapak. Rakaat kedua setelah rakaat pertama inna abaina. Dari zaman lahir sampai sudah 36 tahun, sampai 56 perkara sini. 56 tahun sholatnya masih inna sama kulhu aja. Yang akan saya sampaikan, surat ini adalah surat yang dihafal paling banyak oleh penduduk Indonesia. Al-Ikhlas kalah, Al-Fatihah kalah, Al-Kautsar kalah. Surat apa? Al-Asr.
Karena kalau pengen hafal Fatihah, dia harus masuk masjid. Kalau pengen hafal Al-Ikhlas harus masuk musola. Kalau pengen surat Al-Kautsar harus masuk TPQ. Tapi wal asri enggak, cukup sekolah SD. Karena begitu sekolah SD, ketua kelasnya maju ke depan dan ketua kelasnya bilang, doa sesudah belajar, apa yang dibaca? Wal as, dan nadanya sama dari Sabang sampai Merauke. Logatnya beda tetap, wow, dan balik sampai bergerak semua. Wal asri innal insana lafi khusrin illa, nadanya sama, gak tau murotannya betul apa enggak. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Duduk tegak, yang pulang yang benar pulang duluan. Yang saya ambil wal asrinya ibu, dan saya pernah mengkritik kenapa yang dibaca wal asri kan tidak ada doa-doanya. Selesai saya mengkritik, pas lagi transit saya dibisiki oleh seorang sepuh. Kata beliau, Ustaz tahu nggak siapa yang ngajari kita baca Al-Asr? Saya bilang nggak tahu. Kalau saya ya bapak guru saya kelas 1 SD, bapak guru saya namanya Pak Misja Jainuddin. Beliau yang ngajari saya baca Al-Asr di sekolah. Kelas 3 namanya Ibu Nani, kelas 4 namanya Ibu Mae. Itulah orang-orang yang berjasa bagi kehidupan kita. Dan sampai sekarang sudah sepuh kayaknya awet muda. Guru SD itu orang yang paling awet muda, Bu. Artis kalah sama guru SD. Kalau percaya, temui guru SD kita hari ini. Kalau dosen cepat tua Pak, dosen. Apalagi direktur BMT. Awet muda. Kata beliau, yang ngajari kita baca wal asri adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Merinding saya. Sopo Nasruddin dibanding beliau. Beliau wafat sekian puluh tahun yang lalu. Tapi peninggalannya 172 kampus beliau dirikan. Siapa di negeri ini yang bisa meninggalkan 172 kampus? Dan banyak yang lain, rumah sakit dan terusnya. Tapi kata beliau, tapi Ustaz Nas nggak salah, karena dulu beliau ngajarin 3 bacaan. 1 wal asri, 2 Allahumma arinal haqqa, 3 subhanakallahumma wa bihamdika. 3 yang dibaca, cuman nggak tahu mulai kapan kok dibagi-bagi. Sekolah negeri baca wal asri, sekolah madrasah dulu madrasah, sekarang ada SDIT, bacanya Allahumma arinal haqqa. Kajian ahad lagi yang dibaca subhanakallahumma. Saya nggak pernah ngaji di sini, tapi saya tahu pasti yang dibaca itu 3 itu. Aslinya kapalnya digabung, cuman nggak tahu ini bisa-bisa. Pak, mulai hari ini kita gabung lagi. Wal asri Allahumma inna laka subhanakallahumma. Tapi sekali lagi mohon maaf, saya mendapatkan ini lisan. Saya cari belum ketemu sekedar lisan. Jadi bisa aja orang beda-beda pendapat. Tapi yang jelas, kenapa beliau mengatakan kita wal asri? Itu pengingat, bukan doa, itu pengingat. Doanya Allahumma inna laka, doanya subhanakallahumma. Kenapa subhanakallahumma? Agar pas kita ngaji, kalau ada yang salah Allah ampuni. Ya, ada yang salah, sangat mungkin yang benar cuma Al-Quran dan Sunnah Allah dan Nabi. Di luar itu tidak pasti benar. Catat, tidak ada yang pasti benar di luar Nabi. Jadi kalau ada yang bilang ini benar ini salah, ini pasti benar ini pasti salah, siapa? Jangan insecure, tapi juga jangan sombong. Insecure itu pinter. Benar nggak ya pendapat saya? Benar nggak yang saya amalkan? Sudah, bismillah aja. Yang benar pahalanya 2, yang salah pahalanya 1. Pun nanti ngaji kita ini secara umum, kita rombongan orang yang setelah ngaji kemudian bilang ana khairun min, atau Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kita setelah pulang ngaji, setelah ikut kajian akad legi,
Ahad Padi, Ahad Pon, Ahad Kliwon, apa lagi Pak? Saya agak hafal ini karena jadwal saya khotbah Jumat. Kemudian bilang ana khairum minhu, mohon maaf. Ini kalimat ada di Al-Qur'an, tapi yang mengucapkan kalimat ini adalah iblis laknatullah. Aku lebih baik dari kamu. Salatku lebih baik daripada salatmu. Zakatku lebih baik daripada zakatmu. Ngajiku lebih baik daripada ngajimu. Itu ana khairum minhu. Dan yang pertama kali mengucapkan kalimat ini adalah iblis ketika suruh sujud kepada Adam. Dia mengatakan ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sementara bapak kita Adam beliau mengatakan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa lanakunanna minal khasirin. Nabi, sementara Nabi Yunus subhanaka, apa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan doa ini saya baca kemarin setahun yang lalu ketika saya isoman 14 hari. Nabi Yunus kan dalam perut hidup. Saya kan dalam perut kamar, tiap hari ngitung usuk. 14 hari itu panjang betul. Tapi juga nggak usah GR kayak Nabi Yunus. Merasa jadi Nabi Yunus. Saya Nabi Yunus cuma isoman. Kenapa kita masuknya? Karena kita sakit begitu aja. Pun Bapak Ibu. Nah sekarang saya akan menyampaikan wal asri, arti bebasnya. Kalau arti khususnya kan demi masa sesungguhnya manusia rugi kecuali yang beriman dan beramal soleh dan menasihati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Saya dalam konteks yang lain. Ibu, hari ini 27 Jumadil Akhir, hari ini 30 Januari. Berarti bergerak terus waktu adalah rugi tambah usia tapi tidak tambah ilmu. Adalah rugi tambah usia tapi tidak tambah ilmu. Satu. Dua, adalah rugi tambah usia dan ilmu tapi tidak tambah amal. Yang ketiga, adalah rugi tambah usia, ilmu dan amal tapi tidak tambah hidayah. Yang pertama, rugi kita tambah usia tapi tidak tambah ilmu. Semua berkembang. Kalau ilmu kita itu aja, habis kita. Kata Nabi, didik anak-anakmu karena dia akan hidup di zaman yang bukan zamanmu. Kita mengatakan didik anak-anakmu karena dia bukan milikmu tapi milik zamannya. Sekarang banyak yang berubah, Bu. Ibu sekarang suka nggak suka harus kenal istilah daring, istilah luring, online, offline, blended, hybrid, pokoknya. Apa itu? Dulu kita nggak pernah kenal begitu-begituan. Sekarang harus kenal online. Saya yang jadi dosen dan saya balik-balik, anak-anak mahasiswa besok kita daring ya. Iya, kata anak-anak. Di masjid ya, anak-anak bingung. Pak, kok daring di masjid? Iya, daringnya di masjid. Pak, daring kan online. Oh, saya aja bolak-balik daring luring, balik-balik daring luring. I love you my daring. Apalagi kita. Nah, semua sudah berubah, Ibu. Semua banyak yang sudah berubah. Dari yang sederhana sampai yang serius sudah berubah. Ada cucu punya anak di SD di TK Ulul Albab. Ya ada. Ini umum, cuman karena saya lihat itu saya contohkan Ulul Albab. Terus kata cucunya, kata neneknya, nek, Cuk, kamu sudah 2 tahun belajar di TK. Diajarin apa saja? Diajarin banyak, Pak. Ajarin ngaji, ajarin doa sehari-hari, semua diajarin. Coba Mbak pengen dengar apa Mbak? Doa sabu jagat. Kata cucunya, aku nggak bisa Mbak.
kamu katanya sudah TK ulul albab yang dekat Masjid As-Sakinah Ibu. Iya. Katanya sudah diajarin 2 tahun. Iya. Kamu ngapain aja? Mesti kamu nggak pernah masuk, mesti kamu nakal, mesti kamu bolos. Wah, ini malah dijustifikasi. Enggak, Mbak, saya belajar, tapi dari dulu nggak ada di ibu guru ngajarin doa sapu jagat, nggak ada. Oh, sudah. Kalau sapu jagat nggak ada, apa yang kamu bisa? Mbak, aku tuh bisanya doa kebaikan dunia akhirat. Coba dibaca sama cucunya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kata banyak, doa sapu jagat nggak ada, Pak, kebaikan dunia akhirat. Saya kasih tahu, Mbak, doanya sudah berubah nama. Dulu disebut sapu jagat, sekarang dunia akhir. Ya sami mawon. Itu doa harian. Sekarang ayat surat-surat pendek sudah ganti nama. Mbak kan taunya kulhu, tabat, tidak jaa, araital. Anak-anak sekarang nggak tahu. Anak-anak taunya apa? Taunya al-ikhlas. Nggak ada surat kulhu. Yang dibaca sama, tapi namanya beda. Jadi berubah. Ini yang sederhana loh Bapak Ibu, belum yang lain. Cuma secara umum orang dulu pengetahuannya sempit tapi dalam. Orang hari ini pengetahuannya luas tapi dangkal. Orang dulu sempit tapi dalam. Orang sekarang luas tapi dangkal. Hari ini orang tahu apapun yang terjadi hari ini, tapi tidak mengambil hikmah dari kejadian. Maka kejadian itu berulang terus. Zaman dulu enggak. Itu rugi tambah usia tapi tidak tambah ilmu. Alhamdulillah. Terus berkembang tambah ilmu. Perintah Allah pertama kali adalah belajar, iqra, bacalah. Yang kedua, rugi tambah usia dan ilmu tapi tidak tambah amal. Usia kita sudah 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Masa sholatnya masih begini-begini saja? Masa sholatnya 17 rakaat saja? Kalau anak SMA, saya suka ngisi mereka. Mereka sholat 17 rakaat, hebat. Anak SMA umurnya 17 tahun, sholatnya 17 rakaat, keren. Kita 40 tahun, masa masih 17 rakaat? Ustaz, emang sekarang sholat rakaatnya tambah enggak? Dan tadi kita 40, iya. Yang wajib 17 rakaat, yang sunnah qobliyah, ba'diyah, paling tidak 10, 27. Sholat malam 11 rakaat. Apalagi yang sholat tarawihnya 11 rakaat. Bapak Ibu kalau sholat tarawih 11 rakaat habis itu nggak sholat, namanya curang. Pak Sum'an, Ustaz Nur, kalau kita melaksanakan sholat tarawih yang Ramadan 11 rakaat dan setelah itu nggak sholat malam, kita namanya curang. Karena hadis yang kita pakai adalah Rasul dari Aisyah, sholat malam di Ramadan dan di luar Ramadan 11 rakaat. Kan curang. Kalau cuma 11 rakaatnya di Ramadan saja, begitu selesai Ramadan selesai, hadis yang itu kok udah dilanjutkan. Kalau yang 23 kan nggak gitu hadisnya. Dan sebagian mengatakan tidak ada hadisnya. Itu pilihan lah. Cuman bagi kita yang 11 lanjutkan. Apalagi sudah berapa? 38. Paling tidak duha 2 rakaat, 40. Jadi orang 40 tahun ya minimal sholatnya 40 rakaat. Rugi tambah usia tapi tidak tambah amal. Mobilnya sudah Avanza, sodakonya masih 2.000. Mobilnya sudah Innova masih 5.000. Kok saya tahu? Saya suka buka kotak amal. Saya tukang itu 2.000 lagi, 2.000 lagi. Kayaknya yang datang pada pakai dasi, pada pakai sepatu. Isinya 2.000. Tapi alhamdulillah saya sampaikan sekarang ada peningkatan. Berapa? 5.000. Lumayan. 5.000. Nah, semoga makin meningkat. Innova tuh nggak pantas sodakonya 2.000.
Ya, bukan masalah ilmu, masalah sodakoh aja udah nggak usah dibahas. Semoga semakin tambah usia semakin tambah sodakohnya. Ngajinya juga begitu. Yang ketiga, rugi tambah usia, ilmu dan amal, tapi tidak tambah hidayah. Manis jada ilman, walam jajat huda, fala jazna binallah ila huda. Siapa yang tambah ilmunya, tapi tidak tambah hidayah, maka tidak akan tambah-tambah apa-apa selain tambah jauh dari Allah. Lihat orang-orang pintar, profesor, doktor, dan banyak yang lain, tapi korup, tapi segala macam. Itulah yang tambah ilmu tapi tidak tambah hidayah. Dan ini rahasianya ibu, kenapa ibu kalau sholat wajib baca Fatihah. Selama ini yang kita bahas cuma bagaimana cara baca Fatihah. Ya gak apa-apa, tapi jangan terus-terusan itu saja. Yang dibahas sir apa jahar bismillahnya. Yang sering dibahas sir apa jahar basmalahnya. Sir monggo, jahar monggo. Kalau jadi makmum baca Fatihahnya kapan? Itu saja yang dibahas. Sekarang kita kaji, kita coba merenung, kita coba bertanya, kenapa Allah wajibkan wajib? Kenapa Allah wajibkan kita baca Fatihah? Allah wajibkan kita lewat lisan Nabi Muhammad, la sholata illa bi Fatihatil kitab. Tidak disebut sholat kalau tidak baca Fatihah. Cuman yang banyak mengkaji ini adalah ulama fikih. Akhirnya masalah sadar tidak sah. Dari sisi lain, kenapa kita diwajibkan baca Fatihah? Ibu bapak, di Fatihah ada doa, dan itu adalah doa terpenting di balik doa apapun. Doa apa di situ? Doa minta hidayah. Tidak ada yang lebih penting daripada doa minta hidayah. Doa minta harta silahkan, doa minta ilmu silahkan, doa minta anaknya sukses silahkan, doa minta apapun silahkan. Tapi doa yang paling penting adalah doa minta hidayah. Saking pentingnya doa ini, Allah wajibkan lewat lisan Nabi kita dalam sholat kita. Maka minimal suka tidak suka kita akan baca 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Jalannya siapa? Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Otak kita ketika bicara nikmat, orang kaya, orang punya kedudukan, orang yang punya banyak. Dalam pandangan Al-Quran bukan orang kaya, orang apa? Yang diberi nikmat itu adalah para nabi, para rasul. Maka kita ingin mendapat hidayah seperti mereka, para nabi dan para rasul. Tentu dengan level kita masing-masing. Itu Bapak Ibu sebagai pendahuluan. Masih pendahuluan aja ya. Rugi tambah usia tapi tidak tambah ilmu, rugi tambah usia dan ilmu tapi tidak tambah amal, rugi tambah usia dan ilmu amal tapi tidak tambah hidayah. Pun sekarang mulai fokus ke sholat. Apa makna sholat dalam kehidupan kita? Pertama, saya tidak sedang menyampaikan kepada siapapun, saya untuk diri saya sendiri. Ternyata ibu, egois itu penting. Kita selalu bilang jangan egois gitu ya. Ternyata sisi lain egois itu penting. Sisi lain tidak semua. Dan saya tidak sembarang ngomong ibu. Itulah ilmu itu berkembang terus. Tidak sekali jadi. Ibu-ibu yang ikutan parenting karena para ininya tutornya, fasilitatornya, trainernya mengatakan jangan katakan tidak pada anak-anak. Nanti itulah yang akan dia lakukan. Jangan katakan jangan pada anak-anak. Jangan nangis, jangan katanya jangan. Saya pernah, iya ya. Kenapa? Karena nanti yang diingat oleh anak-anak adalah kalimat jangan. Tapi setelah dilihat di Al-Quran, apa? Al-Quran pertama kali mengajarkan apa? Wala tusyrik. Jangan menyebutkan Allah, batal kan? Jadi jangan tuh tergantung posisi, tergantung kondisi, tergantung keadaan. Nah sama dengan egois. Egois itu penting juga bu. Ada pentingnya tapi tidak semua. Kapan? Kalau mengenai bekal kita akhirat, kita dulu gak usah banyak nilai orang lain. Kita ini begitu cerdas menilai orang lain. Kayak sholat koyo ngono,
kayak poso nih koyo lah kamu bagaimana? Maka dalam Al-Quran kalimatnya adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Ku anfusakum, peliharalah dirimu dulu, gak usah ngurusin yang lain dulu. Tapi situ wa ahlikum, keluargamu, naro, dari api neraka. Saya sedang membicarakan ke diri saya sendiri, tapi bersama-sama. Apa kabar sholat kita? Apa makna sholat dalam kehidupan kita? Sampai hari ini ada yang menganggap sholat sebatas kewajiban. Mari kita bermuhasabah. Ada yang menganggap sholat sebatas kewajiban, maka karena dianggap kewajiban, sholat bisa dianggap beban. Bisa kelihatan Pak? Bisa. Siapa Pak? Kita. Ustaz, kadang-kadang bagaimana? Allahu Akbar, dengar suara turun. Kalau menganggap sholat beban, kemudian ya gugur. Azan asar, Allahu Akbar, ya asar. Lagi enak-enaknya futsal, lagi enak-enaknya arisan, PKK, Damis, sudah asar. Allahu Akbar, ya maghrib. Isya, ya Isya. Cuma satu yang gak iya, apa? Subuh. Senang? Bukan, kenapa? Belum bangun. Pernah begitu? Pernah, kita semua udah ngaku-ngaku pernah. Cuman intensitasnya dulu seringnya begitu, sekarang kurangi. Bilang iyahnya kurangi. Satu, sholat sebagai beban, sholat sebatas kewajiban. Ya. Yang kedua, sudah meningkat, sholat kebutuhan. Pernah ibu mengalami sholat kebutuhan? Pernah. Pernah bapak? Pernah. Pas apa? Pas banyak masalah. Rindu banget suara azan, rindu banget bangun malam. Makanya ada guyon. Ini guyon bu. Malaikat itu kalau dulu 2 tahun yang lalu sebelum pandemi, kalau bulan April sama Mei suka heran sama penduduk Republik Indonesia. Kenapa? Karena mereka tiba-tiba rajin. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, tiba-tiba mereka semua sholat tahajud. Setelah dicek, oh kenapa orang di Indonesia kalau bulan April atau bulan Mei pada sholat tahajud, ternyata anak-anaknya ujian nasional. Apa positifnya? Alhamdulillah pernah sholat tahajud. Jadi nanti kalau tanya malaikat, pernah tahajud? Pernah Pak malaikat. Berapa kali? 4 kali. Senin, Selasa, Rabu, Kamis bulan April tahun 2019. Tahun depannya enggak. Kenapa? Pandemi, enggak ada ujian nasional malaikat. Lumayan pernah sholat tahajud. Ding kebangetan. Itu sholat karena butuh. Sering kan kalau ada masalah, suaminya nggak pulang-pulang, gajinya nggak turun-turun, doanya musuh betul. Yang belum nikah, doanya musuh betul semua. Jadi kita pernah begitu. Nah yang ketiga, yang hebat, sholat sebagai tanda syukur. Dalilnya mana Ustaz? Dalilnya adalah surat yang paling banyak ibu baca ketika sholat. Surat nopo? Saya nggak tahu. Setelah kita kaji bahwa surat ini adalah surat tanda petik, surat tagihan. Masih gak ibu senang baca surat ini? Ini surat tagihan. Mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli. Inna, sesungguhnya kami Allah, a'taina, memberi, kal kautsar, sesungguhnya kami Allah sudah memberi kamu nikmat yang banyak. Fasholli, kalau bahasa terjemah di Kementerian Agama kalimatnya halus, maka kerjakanlah sholat. Tapi kalau ngaji begini gak asik, terlalu halus. Kami Allah sudah memberi kalian nikmat yang banyak. Sholat dong. Sudah dikasih sehat, dikasih harta, dikasih kedudukan, suami yang soleh, istri yang solihah, jabatan yang bagus, anak-anak yang ini, gak sholat juga. Pas sholatlah, sholat
Siapa yang sudah sholatnya sebagai tanda syukur? Nabi. Dalam riwayat Aisyah pernah bertanya kepada Rasul, karena Nabi ketika sholat kakinya bengkak. Kaki Nabi bengkak, Ibu. Bapak pernah kakinya bengkak? Pernah. Main futsal. Ibu pernah keinjak mesin cuci. Nabi bengkak karena sholat. Maka Aisyah dalam dialog yang diterjemahkan dengan gaya bahasa Indonesia, ya Rasul, engkau kan pasti masuk surga, kenapa sih sholatnya begitu amat? Kan pasti masuk surga, apa kata Nabi? Nabi nggak marah, Nabi tersenyum, kata Nabi, Aisyah, salahkah kalau aku ingin jadi hamba yang bersyukur? Beliau bersyukur. Ketahuan doanya, ketahuan. Kita ini sholatnya jarang, nggak jamaah. Di akhir kalau doa paling mantap, Allahumma inna nas'aluka rizqan kathiran. Ya Allah, sholatnya siti carry cepet banget, nggak ada kusu-kusunya. Ya Allah, kalau bahasa Indonesia, ya Allah, mohon dengan sangat berilah kami rezeki yang banyak, yang melimpah, yang orang berkah banyak melimpah, yang gitu. Ya emang level kita baru begitu, sholatnya sholat buat minta. Kalau yang hebat gimana? Yang hebat, ya Allah. Tapi saya juga lagi sedang belajar ini doa begini. Terima kasih ya Allah atas nikmat sehat. Pernah gitu, Bu? Ya emang kita masih jauh. Maka kali ini semoga makin meningkat sholat kita. Semoga kita tidak hanya beban, naik menjadi kebutuhan. Pernah kita butuh? Pernah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah. Kapan? Maghrib bulan Ramadan. Buat sholat bukan, buat apa? Buat buka. Sholatnya nanti setelah selesai urusan ini. Dan sholat dan kita di lingkungan waktu maghribnya kalau bulan Ramadan sering mundur. Saya dulu waktu awal-awal nikah, istri saya protes, ini datang istri saya. Protes, Pak. Belum ada yang azan, saya sudah bingung. Belum ada yang makan, sudah makan. Istri saya terus. Waktu itu makanya masih AA. Sekarang sudah ayah. Bentar lagi kakek. Aku udah buka kan belum ada yang azan. Ya biarin. Kok biarin? Kan nanti batal puasanya. Ya nggak batal. Kenapa? Ya kan buka puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dari waktu subuh sampai waktu maghrib, terserah. Azan belum azan terserah. Belum ada apa-apa terjadi. Saya sudah tahu ini sudah waktunya maghrib, saya makan. Dulu dia protes, sekarang senang banget dia punya suami saya. Ya kayak belum azan saya udah makan. Tapi sekarang sudah maju semua. Ya di masyarakat memang kadang-kadang kehati-hatian ditambah 2 menit. Yang resmi ditambah 2 menit, yang resmi. Makanya suka ada tulisan di bawahnya untuk kehati-hatian gitu. Ditambah 2 menit itu yang resmi. Yang nggak resmi muazin. Begitu maghrib baru bikin teh. Tehnya panas tubruk. Aduk-aduk. Tehnya panas tiup 5 menit. Teh beres oleh kan menu berbuka orang Indonesia. Kalau orang Purworejo kopior. Saya baru tahu kopior. Tempat saya waktu itu kelapa aja. Di sini ada rotinya. Cuman di Purworejo sedunia orang buka puasa pakai kurma. Indonesia pakai kolak. Purworejo kopior. Balai geblek. Ini khas, dan saya senang gitu Bapak Ibu. Jadi kita pernah butuh sholat, kita pernah rindu sholat. Nah semoga nanti yang kita jarang, jujur termasuk saya. Maka mari mulai sekarang. Rejab ini kita sudah berpuluh tahun ketemu dengan Rejab. Usia kita 45 tahun, dari 45 tahun kita ketemu Rejab. Yang 60 kali ketemu Rejab. Tapi sudah gini-gini aja. Maka bismillah, semoga sholat kita meningkat. Ya Allah terima kasih. Dan saya yakin 2 tahun dikasih pandemi itu merubah ini mindset kita. Kan nggak pernah membayangkan sholat id di rumah. 2 tahun kemarin sholat idnya di rumah. Banyak bapak-bapak yang stres. Biasanya mau lebaran seneng. Ya stres juga bapak-bapak. Bapak-bapak tuh nggak pandemi stres, mikirin bajunya. Pandemi bajunya nggak masalah, mikirin tek khotbah.
Jadi banyak bapak-bapak yang mau khotbah, mau lebaran bingung karena harus khotbah depan anak istrinya. Bisa dibayangkan, khotbah depan anak istrinya, kata istrinya, cie, batal semua itu. Cie. Allahu Akbar, la ilaha illallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, begitu aja kan. Bayangkan waktu itu betapa indahnya cahayanya kalau bisa sholat id. Kita kan bisa sholat tarawih, betapa indahnya kalau bisa sholat tarawih kan begitu. Dan sekarang sudah bisa, maka mari kita syukuri. Pun Bapak Ibu tadi rugi, terus tadi level-level sholat. Sekarang mari kita mengukur sholat kita dari sudut pandang filosofi. Tadi sudah disampaikan luar biasa oleh Bapak MC dan tadi yang dari Pak Kasimi dan Pak Suma sudah menyampaikan. Saya senang karena prolognya sudah ada. Kenapa temanya apa kata sholat kita? Ibu bapak, kita ingin sholat kita ini meningkat dari sisi kuantitas. Tadi kuantitas sudah jangan cuma 17 dong, ditambah. Paling nggak 40, masa sudah 40 tahun masih 17 aja. Sekali lagi, kalau saya ngisi anak SD, sholat dalam sholat. Tapi ada juga yang bilang, oh enggak. Punya sarung di rumahnya, punya dipakai, oh enggak. Kenapa? Bapak saya enggak sholat, umat saya. Bapaknya punya sarung, punya bapaknya punya, buat apa? Buat kenduri. Karena lebih penting ya, maksudnya dalam sebagian masyarakat lebih penting itu. Ya emang ini tugas kita. Biar sholat kan. Saya pikir kalau di sini insya Allah sudah sholat, tapi mari 17-nya ditambah. Kemudian waktunya, nah tadi sudah disampaikan hadisnya, sekarang saya ulang. Ibu, tentang sholat ini ada nilai terpenting. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Fa in sholahat sholaha satamalihi, fa in fasadat fasadat satamalihi. Amal pertama yang akan dihitung oleh Allah adalah sholat. Kalau sholatnya benar, yang lain dianggap benar. Kalau sholatnya salah, yang lain dianggap salah. Pertaruhan kita adalah sholat kita. Sholat kita bukan sholat orang lain. Udah jangan ngurusin sholatnya orang lain. Terserah orang lain seperti apa sholatnya, takbirnya seperti apa terserah, sedekahnya seperti apa terserah. Insya Allah semuanya benar semoga. Ada yang begini silakan, kalau yang begini silakan, pilih aja. Yang akan ditanya oleh Allah adalah sholat kita benar apa tidak. Dan sayangnya hadis ini diterjemahkan secara sederhana, kemudian maknanya adalah yang sholatnya benar, tata cara sholatnya akhirnya dikira kita yang sampai tadi menyalahkan orang lain. Sing bener nih konyolnya di sini kayaknya sholat, udahlah nggak usah. Semoga sholatnya benar semua. Tapi makna sholat benar itu berkaitan dengan tingkah laku kita. Kata Imam Ghazali, sholat yang benar itu ketika ditanya oleh muridnya, sholat yang benar seperti apa? Kata Imam Ghazali, sholat yang benar adalah sholat yang kemudian kau lihat benar apa tidaknya dari mulai salam sampai takbir. Muridnya protes, kata muridnya, sholat kan dari takbir sampai salam. Kok saya bilang dari salam sampai takbir? Kata Imam Ghazali, enggak salah. Tapi kan takbir dulu, enggak nak. Kan tadi pertanyaannya sholat yang benar. Iya, sholatmu benar apa tidak? Itu bisa dilihat dari kelakuanmu mulai salam sampai takbir. Sholat subuhmu benar apa tidak? Bisa kelihatan dari kelakuanmu mulai salam subuh sampai takbir duhur. Sholat duhurmu benar apa tidak? Lihat perbuatanmu dari salam duhur sampai takbir asar. Sholat asarmu benar apa tidak? Lihat pergaulanmu, ucapanmu, lisanmu dari salam asar sampai takbir maghrib. Allahu Akbar. Ini pemahaman hadis tadi oleh Imam Ghazali.
Jadi semoga tata cara sholat kita benar semua. Semoga bacanya benar semua. Ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar. Segitu nggak gitu-gitu. Oh, gitu aja. Cuma ada yang betul-betul muter. Kenapa? Allahu Akbar gitu. Kenapa dia begitu? Dia pakai hadis yang baik itu dudukan yang kanan. Panas begitu? Enggak. Kok panas tahu? Ya kayaknya begitu. Salah Pak? Boten. Semoga benar semua. Terus Allahu Akbar. Habis itu ada yang Allahumma ba'id. Enggak. Ada yang Allahu Akbar kabir. Silakan. Fatihah, surat. Nah surat kompak. Kitanya beda. Allahumma ba'id sama itu surat kompak. Rakaat pertama buat asli, rakaat kedua sunnah. Ini ada kuyon dulu ya. Kalau serius-serius banget nggak begitu ini. Ada kuyon imamnya itu setiap surat mesti walasi sama ina. Tamat apa? Ina sama kulhu. Sama jamaah disebut kiai kulhu. Menurut suratnya kulhu. Pas imam, ya bukan di sini, cuma pasnya di sini. Imam wudunya sebelah ada dua jamaah cilik nakal. Sambil wudhu sambil ngobrol. Ayo tebak-tebakan. Imamnya mau foto. Kata yang satu mesti kulhu, zaman dia orang zaman dia. Kata itu inna. Imamnya dengar, aduh. Nah inna si menang si Ahmad, nah kulhu si Sofyan. Jadi imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Agak lama. Biasanya kan seperti ini agak lama. Mikir inna kulhu. Yang bilang inna tuh kan. Tapi Tuhannya ganti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Dia coba mati. Boleh nggak banyak baca ayat itu? Ya boleh aja. Ini kebangetan dan saya belum tahu. Saya nggak pernah dengar ada orang baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah Yasin tok saya pernah Pak. Biasa tarawih. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Tetap saya Yasin. Ini harus gua banget dapat 3 surat, dapat 3 ayat. Yasin. Panjang banget. Allahu Akbar. Tak kira panjang lagi. Allahu Akbar. Selanjutnya yang panjang cuma satu surat Maryam. Bisa Bu? Surat Maryam. Ya ain sod. Gara-gara itu saya ditanya, Ustaz emang boleh? Boleh. Itu penting berapa huruf? Yasin 2 huruf, Alif Lam Mim 2 huruf. Nun. Allahu Akbar. Ini kebangetan Pak. Banget surat Nun. Sod. Terus ada yang lain gak mau, suruh nuntok aku tambah alif batas batal. Kenapa? Itu bukan nama, itu huruf hijaiyah. Pun yang tadi, jadi itu suratnya benar itu menurut Imam Ghazali tadi setelah sholat sampai mau sholat. Nah sekarang mari kita kupas. Kita kupas satu persatu. Pertama, orang sholat itu ya niat silakan, kemudian dia takbir. Terserah silakan takbirnya mau begini monggo, begini silakan. Saya begini, saya seragamnya begini, yang lain silakan seperti apa. Allahu Akbar. Yang kita bahas adalah takbirnya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allahu Akbar di atas sajadah. Allahu Akbar di masjid. Allahu Akbar di musola. Allahu Akbar kita ketika sholat. Pertanyaannya adalah, masihkah kita Allahu Akbar ketika kita ke pasar? Masihkah Allahu Akbar itu dalam hati kita ketika kita ke sawah, ke kebun, ke kantor, dan kemanapun kita hidup? Yang sering terjadi, kita hanya Allahu Akbarnya di masjid, di musola, di atas sajadah, di langgar, di sholat. Selesai sholat seolah-olah Allah enggak akbar. Gak ngomong memang, tapi kelakuan kita seperti itu. Udah, ini yang gampang saja. Pasar, warung,
apapun. Saya sampai hari ini masih suka melihat kalau belanja di ininya ada di kilo itu ada ininya apa namanya? Di timbangnya suka ada pemberat. Kadang-kadang ada koin. Itu apa? Ini biar nggak goyang-goyang. Sudah nggak goyang-goyang masih ada. Maaf ibu bapak. Ya ini dalam contoh yang sederhana tapi sering terjadi. Yang kayak gini ini. Allahu Akbarnya cuma di masjid, Allahu Akbarnya cuma di musola, begitu di pasar, begitu di warung, bukan Allahu Akbar, tapi duit Allahu Akbar. Pantes kata Nabi, kalau sholatnya benar, yang lain benar. Kalau sholatnya salah, yang lain salah. Ini berdasarkan tafsiran dari Imam Ghazali. Itu di warung, di sawah. Sampai hari ini masih sering kejadian kan, galang namanya ya, galang geser di kebun, pagernya pindah. Kalau dia sholat di masjid Allahu Akbar, di sawah galang Allahu Akbar, kenapa? Geser galang, geser pager. Kalau di kantor, apalagi di sawah, di pasar cuma 1.000, 2.000 dan siapapun bisa melakukan. Di sawah paling berapa senti. Di kantor inilah pusatnya dan orangnya pinter-pinter, berpendidikan tinggi, sholatnya rajin juga, umrah tiap bulan. Tapi dia merubah dengan mudahnya, menambah dengan mudahnya. Ya Allah Akbar cuma di masjid, dikatanya tidak. Pantas kata Nabi kalau sholatnya benar, yang lain benar. Jujur Pak, merinding saya kalau bahas ini. Saya masih jauh, kita semoga Bapak itu tidak terlalu jauh dan semoga semakin mendekat. Allah Akbar itu dimanapun, Allah Maha Besar. Kenapa begitu di mana-mana seolah-olah tidak ada Allah? Gak ngomong kita, tapi kenapa kita begitu? Pantas kata Nabi. Kalau sholatnya benar, yang lain benar. Itu baru takbir Bapak Ibu. Apalagi sekarang, singkat aja Ibu. Udah pinjam saya. Dosen itu SKS. Habis ini ujian. Habis ini saya nanya, habis ini saya ditanya malah. Singkat, setelah takbir, salam. Salam Ibu, suka nggak suka, seneng nggak seneng, harus nengok dan mengucapkan Assalamualaikum. Terserah, mau Assalamualaikum saja, mau pakai warahmatullah, mau pakai wabarakatuh. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil nengok. Kan macam-macam. Ada yang nengoknya nengok banget, ada yang nengok aja. Ada yang cuma Assalamualaikum, ada yang Assalamualaikum warahmatullahi, ada yang Assalamualaikum wabarakatuh. Ada yang tangannya Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ada kan macam-macam pilihan. Ya, kita punya pilihan masing-masing. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tengok kanan, tengok kiri. Pilihan saya semoga benar, pilihan semua juga semoga benar. Pertanyaannya, kenapa Nabi mencontohkan nengok dan mengucapkan salam? Kenapa Allah menyuruh nabinya sholat nengok dan mengucapkan salam? Dalam sholat itu harus dilaksanakan. Di luar sholat dimaknai ketika kau sholat, kau tengok kanan, kau tengok kiri. Selesai sholat, di luar sholat kau harus juga tengok kanan, tengok kiri. Kalau kau sakit, tengok saudara-saudaramu, jangan-jangan ada yang sakit. Kalau kau sehat, tengok saudara-saudaramu, jangan-jangan ada yang sakit. Kalau sampai saudaramu sakit, dia tidak bisa berubah dan dia meninggal, apa mana sholat kita? Kalau kau kenyang, tengok kanan kirimu, jangan-jangan ada yang kelaparan. Kata Nabi, tidak beriman orang yang tidur kekenyangan sementara tetangganya kelaparan. Luas betul mana sholat. Jadi ini maknanya tengok peduli. Bapak Ibu, untuk masalah tengok peduli kita perlu banyak belajar kepada ibu-ibu. Untuk masalah tengok menengok, jenguk menjenguk, silaturahim, ibulah juaranya. Tetangganya sakit, ibu yang dulu datang. Dawis, PKK, Dharma Wanita, apalagi mereka paling depan, mereka paling dulu. Ibu, mohon maaf, Bapak perlu belajar kepada ibu.
tapi ibu juga jangan GR. Pahala silaturahimnya besar, pahala nengok orang sakitnya besar, pahala berbagi kepentingannya besar. Tapi ketika nengok saudara yang sakit dari apa nih, Dukuh Rejo, terus orang Dukuh Rejo, kita berangkat ke rumah sakit umum daerah, nyarter angkot dulu, karena seorang usum, sekarang Grab, pakai Grab. Dari sini nengok orang sakit pahalanya sangat besar, tapi dari sini sampai ke rumah sakit berapa menit, berapa kilo? Pertanyaannya, berapa orang yang sudah dia gibahi? Pahalanya besar kalau orang sakit, pahalanya besar kalau orang lahiran, semuanya besar, tapi berapa orang yang sudah gibahi? Itu kalau yang sakitnya di rumah sakit umum daerah, Citro Wardoyo, Cokronegara. Kalau Sarjito, habis satu kampung dibahas. Pak Lurah beres, tinggal Bu Lurah. Sudah selesai, babnya sudah selesai, sudah tidak ada yang bisa dibahas lagi. Ali yang dibahas, Pak RW sudah beres, takmir beres, imam beres, semua dibahas, satu kampung pulang selesai bisa bikin skripsi. Pahalanya besar yang orang sakit, tapi tadi dosanya juga ngomongin orang, dan ini terwakili oleh Bu Tejo. Yang penting ibu kalau ada yang namanya sama ibu. Kalau yang muda-muda tahu siapa Bu Tejo, the master of gibah. Dan ekspresinya luar biasa. Dia malah memerankan saja. Jadi ini Bapak Ibu, itu baru salam. Sekarang Ibu Bapak, sholat itu doa dari awal sampai akhir adalah